Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk lahan asal proses aeolin. Tujuan pada bentuk lahan asal proses aeolin itu ada dua. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis berbagai macam mekanisme proses aeolin. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik bentukan asal proses aeolin melalui citra satelit. Sebelum membahas lebih lanjut terkait bentukan asal proses aeolin, alangkah baiknya kita mengetahui dulu terkait definisinya. Aeolin merupakan bentukan yang dihasilkan oleh gerakan udara atau angin. Bentang alam ini pada umumnya berkembang pada daerah gurun pasir dan pesisir. Angin merupakan salah satu tenaga yang menyebabkan terjadinya proses erosi setelah air, gelombang, dan es. Proses geologi yang disebabkan oleh angin meliputi proses erosi, transportasi, dan juga deposisi. Syarat pembentukan bentuk lahan aeolin. Yang pertama, dalam suatu bentukan, perlu tersedianya material berukuran pasir kasar hingga halus dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, adanya periode kering yang panjang dalam peralihan antara periode basah dan kering yang tegas, seperti di gurun pasir dan juga di tempat-tempat yang sangat ekstrim. Yang ketiga, kecepatan angin mampu mengangkut material. Dan yang keempat, terdapat daerah terbuka yang tidak ada penghalang yang berarti, baik itu vegetasi maupun bangunan. Proses aeolin. Proses pada bentuk lahan aeolin dibagi menjadi tiga, yaitu erosi, transportasi, dan deposisi. Yang pertama, kita bahas proses erosi. Proses erosi oleh angin terbagi menjadi dua, yaitu deflasi dan abrasi. Deflasi merupakan proses lepasnya tanah dan partikel-partikel sedimen dari batuan yang diangkut dan dibawa oleh angin. Contohnya pada pembentukan bentuk lahan desert pavement. Selanjutnya abrasi. Abrasi merupakan proses penggerusan permukaan batuan oleh partikel-partikel yang terbawa oleh aliran angin akibat gerakan saltations yang dominan. Semisal pasir atau gravel yang tadinya utuh kemudian tergerus dan membentuk setengah dari bentuk aslinya. Hal ini seperti pada pembentukan Vantivac. Selanjutnya, transportasi. Proses transportasi atau pemindahan sedimen oleh angin terbagi menjadi dua, yaitu bed load atau muatan dasar dan suspended load atau muatan layang. Berdasarkan pada gerakan partikel sedimen, bed load dapat berupa saltations atau yang melompat-lompat dan juga creeping atau rolling atau yang geraknya merayap-rayap. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar yang ada di PPT. Contohnya, sand bergerak, ada yang melayang, dan juga ada yang menggerak rolling-rolling pada permukaan pasir. Contoh bentukan lahan erosional aeolin atau bentuk lahan proses aeolin akibat proses erosional. Seperti yang dibahas sebelumnya, ada dua proses erosional pada bentuk lahan aeolin, yaitu deflasi dan abrasi. Kita bahas satu-satu ya. Untuk morfologi deflasi, kita mengenal bentuk lahan deflation hollow atau blowout dan juga desert pavement. Deflation hollow atau blowout atau yang disebut juga dengan pans merupakan morfologi depresi yang dikelilingi bumuk pasir. Jadi akibat adanya deflasi mengakibatkan pasir membentuk cekungan dan bentuknya mirip dengan pans. Adapun desert pavement atau lantai gurun merupakan permukaan gurun yang hal ini karena proses deflasi, di mana kerikil tersebut terlepas dan terbawa angin sehingga membentuk desert pavement. Lalu proses erosi yang terjadi akibat abrasi, contohnya bentuk lahan Vantivac, Yardang, dan juga Mushroom Rock. Untuk Vantivac sendiri merupakan contoh bentukan lahan hasil proses aeolin
bongkah batuan di permukaan gurun yang permukaannya terpoles oleh abrasi. Yang tadinya permukaannya utuh, bulat, kemudian mengalami abrasi oleh adanya aliran angin sehingga terpecah, terbelah, dan berkurang dari volume sebelumnya. Sementara yardang merupakan singkapan batuan yang terabrasi dan seringkali menyerupai lunas perahu yang terbalik, sehingga disebut yardang. Begitupun dengan mushroom rock yang berupa singkapan batuan ke permukaan dan mengalami abrasi akibat angin, yang bentuknya seperti mushroom atau jamur. Bentuk lahan depositional eolene atau bentukan lahan asal proses eolene yang diakibatkan oleh proses deposisi. Itu gumuk pasir atau sand dunes dan loess. Gumuk pasir atau sand dunes merupakan gundukan sedimen lepas yang tingginya beberapa meter, tersusun oleh butiran berukuran pasir, mulai diendapkan tidak jauh dari area erosi dan gerakan partikel dominan bersifat bed load. Sementara loess merupakan hamparan sedimen lepas yang tersusun oleh butiran berukuran lanau dan lempung, diendapkan sangat jauh dari area erosi dan akibat transportasi suspended load. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masing-masing dari bentuk lahan tersebut. Contohnya, untuk faktor yang berpengaruh pada pembentukan gumuk pasir yaitu jumlah pasir, ukuran butir pasir, kekuatan dan arah angin, dan keadaan vegetasi. Keempat faktor tersebut akan mempengaruhi bentuk gumuk pasir yang terbentuk dalam hasil proses eolene. Sementara loess sendiri dipengaruhi atau biasanya dicirikan dengan bentukan lahan eolene yang mudah dialiri oleh air, terus tersusun oleh partikel debu yang tertutup angin secara luas dan terbentuk dari kuarsa, juga merupakan area dengan relief tinggi sehingga biasanya dijumpai bahaya area longsor. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan gumuk pasir, sehingga menciptakan berbagai macam bentuk gumuk pasir yang ada di permukaan bumi. Gumuk pasir sendiri terjadi atau terbentuk akibat penumpukan partikel pasir yang menyebabkan gangguan aliran udara di bagian belakang gumuk, sehingga memicu pengendapan pasir. Macam-macam gumuk pasir diantaranya, yang pertama, gumuk pasir tipe transversal atau gumuk pasir tipe melintang. Gumuk pasir ini terbentuk ketika pasokan pasir sangat banyak, sementara kekuatan anginnya cukup rendah. Di sini kita ibaratkan vegetasi maupun faktor-faktor penghalang seperti bangunan di tiap gumuk pasir melintang ini. Lalu gumuk pasir tipe barsan atau gumuk pasir yang terbentuk akibat pasokan pasirnya banyak dan juga kekuatan anginnya sangat besar. Ini juga diumpamakan ketika vegetasi dan juga bangunan ditiadakan, sehingga kemungkinan untuk terbentuknya gumuk pasir barsan sangat tinggi. Tipe selanjutnya itu gumuk pasir bintang. Varian gumuk pasir bintang sendiri ini merupakan mirip-mirip dengan tipe gumuk pasir barsan, di mana pasokan pasirnya sangat besar, kekuatan angin juga sangat besar. Namun yang membedakannya adalah arah anginnya yang berganti-ganti atau berubah-ubah, sehingga membentuk gumuk pasir bintang atau star dunes. Diibaratkan juga vegetasi tidak ada atau bangunan ditiadakan. Lalu gumuk pasir longitudinal atau gumuk pasir tipe manjang. Gumuk pasir tipe manjang ini terjadi atau terbentuk ketika pasokan pasirnya sangat rendah, sementara kekuatan anginnya sangat besar. Di sini juga diibaratkan vegetasi maupun faktor-faktor penghalang seperti bangunan juga ditiadakan.
Dan yang terakhir, gumuk pasir tipe parabolik. Gumuk pasir tipe parabolik ini terbentuk ketika pasokan pasir rendah, kekuatan angin juga cukup rendah, namun vegetasi mulai banyak atau faktor-faktor penghalang seperti bangunan mulai banyak, sehingga tercipta gumuk pasir parabolik. Biasanya gumuk pasir parabolik ini banyak ditemukan di sekitaran pesisir, di mana daerah pesisir mulai berkembang menjadi daerah-daerah pariwisata yang telah banyak vegetasi dan bangunannya. Bentuk lahan depositional iolin berupa halus. Seperti yang dilihat pada gambar PowerPoint, loess terbentuk di tepian gurun biasanya, ketika kecepatan angin sangat kecil dan akhirnya mengendapkan partikel berukuran lumpur atau seperti lanau dan lempung yang dibawa sebagai suspended load atau muatan yang terbang-terbang. Biasanya loess sendiri berupa relief yang sangat tinggi dan sangat rawan akan peristiwa atau bahaya longsor. Tabel berikut menjelaskan bagaimana kita mengenali, mengidentifikasi bentuk lahan dari asal proses eolin melalui peta topografi, citra, satelit, maupun foto udara. Tabel berikut menjelaskan masing-masing kenampakan pada bentuk lahan hasil proses eolin. Bisa diperhatikan dalam setiap tabel dan bisa dibaca oleh masing-masing pelatihan. Selanjutnya untuk hasil praktikum pada bentuk lahan proses eolin sendiri ada 2, yaitu peta delineasi bentuk lahan asal proses eolin dan tabel identifikasi karakteristik bentuk lahan asal proses eolin. Dari hasil praktikum tersebut masing-masing 3 ya. Dan untuk hasil delineasi apapun yang menunjukkan bentukan atau bentuk lahan asal proses eolin. Jadi nanti untuk yang HP1 delineasi digital tersebut berupa citra yang sudah didelineasi digital, kemudian diberi penjelasan atau legenda mengenai hasil delineasi tersebut. Contohnya seperti pada gambar berikut. Contohnya yang merah merupakan gumuk pasir tipe melintang, yang kuning merupakan gumuk pasir tipe parabolik. Dan jangan lupa untuk menyertakan keterangan dari gambar atau citra yang kalian identifikasi ya. Dan untuk tabelnya sendiri seperti biasa menjelaskan terkait kenampakan bentuk lahan asal proses bentuk lahan eolin, lalu disertai gambar, dan jangan lupa disertai pula dengan sumbernya dan lokasinya serta keterangan menurut aspek-aspek geomorfologinya. Masing-masing 3 saja. Terima kasih.